Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Melina Cardoso, NIM 1810235. Di sini saya akan membahas materi akuntansi sewa pada buku AKM 2 bab 21. Materinya mengenai metode pembiayaan langsung oleh lessor pada buku AKM halaman 459. Nah, di sini diketahui pembayaran sewa sebesar 25.981,62 dolar. Pembayaran biaya pelaksanaan 2.000 dolar termasuk pajak properti. Jangka waktu sewa 5 tahun. Nah, peralatan untuk CNH 100.000 dolar akan dialihkan ke CNH pada akhir sewa. Nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 dolar. Tidak ada selisih antara nilai wajar dan biaya yang dikeluarkan oleh CNH. Nah, persentase pembayaran sewa 10%. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, itu menghitung pembayaran sewa. Nilai wajar peralatan yang disewakan 100.000 dolar dikurangi nilai sekarang dari sisa residu 0. Jumlah yang harus dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa 100.000 dolar. 5 tahun pembayaran sewa awal tahun yang menghasilkan imbal hasil 10%, yakni 100.000 dolar sama dengan 4,16986, yakni sebesar 23.981,62 dolar. Nah, di sini 4,16986 persen value dari anuitas jatuh tempo dan 1 selama 5 tahun pada suku bunga ke 10%. Baik, kita lihat yang kedua, itu perhitungan piutang sewa. Nah, perhitungan piutang sewa sama dengan pembayaran sewa dikurangi pembayaran biaya pelaksanaan dikali dengan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dan 1 selama 5 periode pada suku bunga 10%. Nah, di sini piutang sewa sama dengan 25.981,62 dikurangi 2.000 dolar dikali dengan 4,16986, yakni sama dengan 100.000 dolar. Nah, untuk mencatat jurnal perhitungan piutang sewa pada 1 Januari 2012, piutang sewa pada peralatan 100.000. Baik, yang untuk ketiganya itu daftar amortisasi sewa bagi lessor. Dasar anuitas jatuh tempo. Nah, di sini terdapat kolom tanggal, pembayaran sewa tahunan, biaya pelaksanaan, bunga 10% atas piutang sewa, pemulihan piutang sewa, dan piutang sewa. Nah, di sini pada tanggal terjadinya tanggal 1 Januari 2012 itu pada piutang sewanya itu 100.000 dolar. Nah, untuk tanggal 1 Januari 2012 pembayaran sewa tahunannya itu 25.981,62. Itu didapat dari sewa tahunan yang memberikan imbal hasil atas investasi neto sebesar 10%. Nilai ini akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun sampai dengan tanggal 1 Januari 2016. Nah, kita lihat pada biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan itu 2.000 dolar, itu didapat dari biaya pelaksanaan termasuk pembayaran sewa. Nah, untuk bunga 10% atas piutang sewa itu di sini 0. Nah, untuk mendapatkan bunga 10% itu dari saldo sebelumnya dari kolom E, kecuali pada tanggal 1 Januari 2012. Nah, untuk pemulihan piutang sewanya itu 23.981,62. Nah, itu didapat dari pembayaran sewa tahunan dikurangi dengan biaya pelaksanaannya itu. Nah, 25.981,62 dikurangi dengan 2.000 dolar. Nah, hasilnya itu 23.981,62. Nah, untuk piutang sewa itu 76.018,38. Nah, itu didapat dari piutang sewa pada tanggal 1 Januari 2012 itu 100.000 dolar dikurangi dengan 23.981,62. Itu hasilnya itu 76.000
18,38. Nah, hal tersebut akan terjadi pada transaksi-transaksi berikutnya pada akhir tahun. Nah, di sini pada akhir tahunnya itu pembayaran sewa tahunannya itu 129.908,10. Nah, untuk biaya pelaksanaannya akhir tahunnya itu 10.000. Nah, di sini untuk akhir tahun bunga 10% atau atas piutang sewanya itu 19.908,10. Untuk pemulihan piutang sewanya itu $100.000. Nah, yang untuk kita lihat pada CNH mencatat jurnalnya itu pada tanggal 1 Januari 2012. Kas pada piutang sewa dan beban pajak properti atau utang pajak properti. Nah, di sini kas 25.981,62 pada debit dan 23.981,63 piutang sewa pada kredit dan 2.000 beban pajak properti atau utang pajak properti pada kredit. Nah, yang berikut pada transaksi tanggal 31 Desember 2012, piutang bunga pada pendapatan bunga sewa sebesar 7.601,84. Baik, yang berikutnya itu yang keempat, pelaporan transaksi sewa oleh lessor. Nah, di sini aset tidak lancarnya itu piutang sewanya itu sebesar 76.018,38 dikurangi dengan 16.379,78 itu menghasilkan 59.638,60. Nah, di sini aset lancarnya itu piutang bunga sebesar 761,84, piutang sewanya itu sebesar 16.379,78. Nah, di sini ada jurnal pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu kas pada piutang sewa, piutang bunga dan beban pajak properti atau utang pajak properti. Nah, kasnya itu 25.981,62, piutang sewanya itu 16.379,38, piutang bunganya itu 7.601,84, beban pajak properti atau utang pajak propertinya itu 2.000. Nah, di sini ada transaksi juga pada tanggal 31 Desember 2013. Piutang bunga pada pendapatan bunga sewa itu sebesar 5.963,84. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf.